Pertanyaan dari Dedi Leli 29, Gus, tips ikhlas mengajar dan mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Untuk Mas Dedi, berarti guru ini ya. Tips ikhlas mengajar dan mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Sekali lagi, semua itu harus latihan. Ikhlas pun harus latihan ikhlas. Nggak bisa langsung ikhlas 100%, ya setengah-setengah ikhlas ya. Nah, orang biasanya kalau tanggal muda pasti ngingat bayaran. Yes, nggak apa-apa lah ya, ini setengah-setengah ikhlas ya, setengah-setengah iling-iling bayaran. Caranya supaya agak naik ikhlasnya, ojo mikir bayaran atau jangan nemen-nemen mikir bayaran. Sebab kalau mikir bayaran itu bayaran telat sedikit aja wis galau, kadang sampai marah-marah, ini TU-nya gimana lupa atau gimana. Nah itu tidak ikhlas. Ya ikhlas itu tanda tidak ikhlas itu marah-marah. Atau takkan-takkan atau cengangak cengunguk. Bahasa ini cengangak cengunguk. Lewat depan kantor ya. Balik-balik takon TU. Ya, itu namanya kurang ikhlas. Nah, untuk latihan minimal Anda tidak usah tanya gajinya ketika tanggal muda. Sekarang mikir bayaran dari Allah nanti banyak. Insya Allah betul ya. Intan surullah yansurkum mayuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, pasti Anda ditolong oleh Allah. Kalau kita niatnya ngajar ikhlas karena Allah ya, atau kalau nggak bisa setengah-setengah ikhlas tadi, akan dibalas oleh Allah rizki dari lain-lain ya, tidak hanya dari ngajar. Sebab kalau kita pikir ya, dari ngajar itu kadang nggak cukup untuk hidupnya. Guru swasta dapat gaji 500.000, 1 juta udah besar itu. 6 hari dapat 1 juta, alhamdulillah. Nah, tapi pulsanya itu paketannya ini 50.000 seminggu. Nah, kalau 50.000 seminggu, nah untuk online anaknya 2 orang 3 orang habis itu. Ketika pulsa ada yang sebulan 100 dan 200 itu baru paketannya, belum lain-lain. Jadi kadang nggak cukup. Maka Allah memberi rezeki bapak ibu guru dari jalan lain. Apa jualan online, apa undangan ceramah, undangan tahlilan ya. Saya pernah dengar dari mahasiswa yang sambil kuliah itu sampai nyembel EPT itu di Jakarta dibayar 10.000. Ya itu namanya jalur lain rezekinya. Tidak hanya dari beasiswa, tapi beasiswa dari Gusti Allah nyembel EPT. Nah, banyaklah rezeki kalau kita itu ikhlas ya. Ya caranya tadi harus latihan, mekek ngempet ya. Jangan mikir bayaran dari sekolahan ya. Pikirlah bahwa yang bayari Gusti Allah ya. Nanti Allah menggerakkan rezeki lewat situ ya. Nah, supaya ikhlas jadi harus latihan, jangan mikir bayaran. Mikir bayaran dari Allah. Kalau bisa wis gak usah mikir bayaran. Nanti Allah sendiri yang pengertian ya. Allah sendiri yang paham ya. Lah untuk membuat generasi yang akhlakul karimah ya harus memberi uswah lah kita, contoh yang baik. Salah satunya tidak mikir bayaran. Nanti muridnya pasti terasa lah. Jadi kalau kita ngajar ikhlas itu kayak ngajar dari hati ke hati. Cara tukang gak didoli kerjane. Ya. Guru sama, ada yang pokoknya saya ngajar, ngerti gak ngerti ya. Yang penting kurikulum target tercapai. Nah ini pinter gak pinter ya gak mikir, namanya gak ikhlas ya, karena gak ikhlas akhirnya ya gurunya aja tidak ikhlas, apalagi muridnya nggak ada PR yang gerowo mentok. Ya, itu diawali dari uswah yang jelek ya. Ini ada contoh ya, pembimbing ya, pembimbing suatu kamar itu ada 2 apa 3 itu. Kalau yang satu itu
mengingatkan, itu pasti taat satu kamar. Tapi temannya pembimbing yang dua ini jangankan mengingatkan, mau datang ke kamarnya aja sudah dikancing sama anak-anak itu. Mengapa? Setelah kita amati, kenapa yang satu ditaati, dihormati, dicurhati? Karena kalau membangunkan subuh itu ya, itu tidak diogel-ogel pakai kaki ya, bangunkan tidak pakai kaki. Tapi pembimbing ini duduk sambil ngaji, dibangunkan pelan-pelan. Ya, kadang ya disandingi ngaji, kan dengar, malu sendiri, ustazah sudah bangun ya, itu justru ditaati. Sebaliknya yang dikancingi lawangnya tadi itu karena pembimbing atau pembina itu yang membeda-bedakan ya. Ya ini satu kamarnya mungkin ada anaknya kiai, ada anaknya orang biasa. Sing anaknya sing ning ya alon pelan bangunkan ning, bangun sama tangan ya. Tapi giliran anaknya orang biasa diogel-ogel pakai sikil. Nah ini uswah yang tidak hasanah, yang sayyi'ah. Maka kita beri contoh dari kita, insya Allah anak-anak akan akhlakul karimah. Jadi kadang-kadang saya itu juga dikomplain ya, tak beritahu bapak ibu guru ya, kalau yang ngajar seperti ini nanti insya Allah taat. Itu ada yang nyerekal, itu kan Gus ditaati, panjenengan ditaati ya, kalau saya ya belum tentu ya. Saya katakan tadi, kalau kita beri contoh yang baik, insya Allah murid akan menjadi baik ya. Saya punya kenangan dengan guru olahraga. Kenapa anak-anak takzim dan hormat pada guru olahraga? Ternyata tadi sabar, perhatian dan nguwongno ya, nguwongno orang lain. Jadi dengan anak-anak itu familiar ya. Terus apa ya? Tidak ada gap, tidak ada jarak yang jauh ya. Jadi tetap ngemong ya, bisa ngemong murid-murid itu sehingga dihormati. Bahkan ada kepala sekolah teladan itu ya, di TK apa SD itu ya, apa resepnya? Jadi pagi itu sudah datang, ketika murid datang ia sambut muridnya datang, bahkan kadang-kadang mengusap wajahnya sing wedake kakean diusap. Nah, itu sampai segitunya perhatian kepala sekolah kepada murid, sehingga dihormati betul oleh murid-murid. Kenapa? Memberi contoh yang baik. Muridnya rembes diusapi, jabat tangan dipeluk, itu ya, guru wanita ini benar-benar dihormati. Ini akan membentuk akhlakul karimah kalau diberi contoh oleh guru yang berakhlakul karim. Kadang guru itu jorok ya. Iya, ada guru itu yang jorok ya, pegang-pegang tubuh muridnya, cewek-cewek ya, cewek baju, namanya wanita kan kecantol ketarik berani ngono ya. Ya, guru yang seperti ini nggak bakal dihormati muridnya ya. Ya itu, jadi ringkesnya kalau kita awali dari diri kita sendiri berakhlakul karimah, murid insya Allah akan menjadi murid yang berakhlakul karimah karena diberi uswatun hasanah, contoh dan teladan yang baik, sehingga murid-murid kita akan menjadi baik ya. Itulah yang bisa kami jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.